Dan kita akan melihat ini dia match pembukaan di grup B SEA Games ke-32. Langsung saja kita saksikan ini dia hint game-nya di pertandingan antara Malaysia dan Laos. Oke, mungkin untuk di awal dari kedua jungle, Akai masih lebih cepat lah ya. Karena dia pasifnya lebih menguntungkan walaupun Lancelot juga pasifnya nambahin damage dan lumayan. Tapi kalau Akai itu lebih pasti untuk di awal. Makanya farming speed untuk clear dari creepnya lebih cepat. Oke, tapi kayaknya ada keramaian ya di area XP, di mana Aryanya bakal coba untuk mendapatkan XP-nya di arah bawah. Dan kita mulai kembali dari match kita yang keempat ya, pembukaan dari grup B antara Malaysia yang akan berhadapan dengan Laos. Masih di menit 1 teman-teman, tenang, gak ada yang ketinggalan kok, aman. Gak ada, ini masih baru saja dimulai. Walaupun sebenarnya tadi udah ada sedikit agresivitas ya yang terjadi di arah bawah, di mana Arya sebagai roamer yang coba untuk berbagi XP dulu, ngambil level. Dan untuk saat ini head to head antara kedua gold laner ya, kita udah tahu ya dari segi match up, Melissa memang masih terbilang unggul. Oke, let's ini rotasinya dulu nih, gimana nih dari midnya. Sebenarnya kan kalau yang tadi kita hitung dan beberapa yang sudah terjadi juga, Kaja Parsian ini lebih cepat gitu kan rotasinya. Dan lihat, Summoner ini keuntungan dari Summoner nih. Dia satu punya range yang jauh, kedua dia nggak perlu pakai badan untuk nge-damage, dan flicker mau nggak mau harus dibuka. Oke, flicker dari Cookies yang sudah akan menjadi informasi ya dalam 2 menit ke depan. Flicker dari Cookies bakal cooldown bersamaan dengan adanya turtle yang pertama. Dan sekarang udah muncul peraduan di area Gold Crab. Tapi ternyata Akai tanpa menggunakan adanya satu buah retribution karena nahan. Turtle yang sekarang akan menjadi sebuah kontes, tapi flicker dengan ada Divine Judge menuju ke arah seorang Cat Web, tapi dibalikin lagi dengan Heavy Spin, tapi nggak bisa bertahan terlalu lama lagi dengan HP yang sekarang udah mulai terkikis. Penalty zone udah mulai dibuka, Bumblebee dengan adanya satu buah dengan blast kena 4 orang sekaligus, tapi sayangnya masih belum ada follow up damage yang berlebih lagi sehingga Turtle bisa diamankan oleh Malaysia, tapi First Blood-nya diamankan oleh Laos. Iya, hanya menumbangkan satu saja dengan setup yang begitu rapih. Tadi memang kekurangan damage dan Eve-nya nggak punya mana, Wolf. Dia habis banget mananya, jadi dia nggak bisa ngasih follow up damage dengan cukup, dengan baik. Dan ya merelakan Turtle dibayar dengan First Blood. Sebenarnya kalau dari segi gold masih aman-aman aja sih. Masih terhitung sama lah. First Blood juga soalnya goldnya mahal. Tapi di arah top lane, rotasi sepertinya dari Malaysia memang mengarah ke arah gold lane nih. Walaupun untuk sekarang masih dari sisi roamernya doang. Gue masih menunggu nih sebenarnya Parsianya yang ikut join, bisa ngasih follow up. Dan yang gue tahu satu, Malaysia nggak ragu sama sekali bahkan untuk nge-pick off Akai. Ya sebenarnya mau coba untuk menghilangkan power retribution-nya ya di dalam kontes turtle yang pertama tadi. Cuman memang masih belum ada follow up damage yang cukup sehingga tadi dari cat web-nya masih bisa bertahan. Tapi kita bisa lihat Platu dengan adanya satu buah corrosion site yang sekarang sudah diamankan. Sneaky Peeky di area rumputan, Laos bakal coba untuk melakukan rotasi dan juga ganking di arah atas. Oke. Wow. Dan itu dia ada sebuah Divine Judgment lagi yang berhasil untuk terkonek, membuat dari Cookies harus hilang nyawanya karena dengan adanya follow up damage dari Thunderous dan juga Federal Strike. Wow, ini dia jalan banget sih Heavy Spin kali ini di arah top lane. Manon Blast di setup dengan baik. Langsung dikasih damage dari Platfu yang free hit banget kali ini. Double kill Israel. Next target mungkin mengincar ke arah Melissa. Masih bisa membalikan keadaan dengan Muddles-nya dan bisa memukul mundur teman-teman dari Laos. Wow, ini Laos juga diam-diam cukup mematikan ya. Dengan sebuah inisiasi dan pick off yang begitu baik. 2 player yang terhimpit. Di follow up dengan damage dari Moskov ya, yang tadi udah selesai dengan corrosion-nya. Iya, mereka sebenarnya kalau dibilang pick off nggak pick off juga. Mereka bisa berani pancing untuk perang besar. Dia punya Eve, crowd-nya kan gede banget tuh. Ada Akai juga, ada Lolita juga. Malah perang 5 ini yang mereka mau. Oke, tapi perlu diingat ini adalah best of fun, jadi mereka harus menampilkan yang terbaik. Tapi Bumblebee yang kali ini udah mulai tercicil, dipaksakan mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur ke arah belakang. Tadi lihat Bunny tertinggal sendirian, Nominal Blast sudah mulai dihempaskan dan nggak bisa lagi bertahan terlalu lama karena Heavy Speed again and again. Killing Spree diamankan pula dan bahkan ada sebuah Spear of Misery dari Platu yang berhasil untuk bisa menumbangkan Mas Dibo tanpa adanya power retribution, dan bahkan dari Arya yang berhasil untuk dihilangkan 3 player dari Malaysia yang hard di take down dan membuat Laos kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua tanpa kontes sama sekali. Wow, bahkan Purple juga mau diinvasi kayaknya. Mereka masih ada retri juga. Mungkin kalau kita lihat dari fight sebelumnya, yang terjadi adalah terlalu depan. Tadi dari Lancelot-nya pun gue rasa dia terlalu out position. Karena itu bisa dipunish banget di bagian belakang. Sebenarnya niatnya nge-backup dan lihat, rotasi lagi ke top lane. Wah, ini lumayan rapi ya dari Laos sendiri. Mereka tahu harus ngapain dulu.
Dan mereka memanfaatkan overcommit dari teman-teman Malaysia. Iya, mungkin satu miss dari Bani tadi yang bisa langsung dipunish dengan sangat baik. Apalagi posisinya mereka save semua, lihat Moskovnya free hit. Dan yang sekarat dari Yves-nya juga bisa mundur. Jadi benar-benar memang tadi situasi yang menguntungkan untuk teman-teman dari Laos. Targetingnya juga bagus banget sih. Gimana caranya tadi dari Akai, dari Cat Web yang langsung mendorong ke area pertembokan dan disambut lagi dengan Spare of Misery yang makin membuat nggak bisa bergerak gitu, terus makin terimmobilize sehingga poin pick off dapet, objektif juga dapet, dan sekarang Laos unggul di angka 1.800 gold. Ya, dari item mungkin belum terlalu jauh lah dari keduanya. Bahkan dipaksa lagi bawahnya. Yes, bakal coba untuk dipaksa, tapi nampaknya Feeder Ice Strike hanya untuk nge-clear aja dulu nih. Gak mau melakukan adanya push berlebih lagi dari Laos. Mereka menghindari dorongan-dorongan minion tersebut. Oke, di defense mati-matian dari arah bottom lane-nya dan kayaknya harusnya ditabrak sih. Mereka punya sisi yang cukup. Ada reward manipulation dan ada Akai yang bisa pakai heavy spin-nya nanti. Yes, bakal coba untuk cut minionnya terlebih dahulu. Mencoba untuk masukkah dive in ke dalam outer turret yang dimiliki. Tapi kayaknya mereka cukup berhati-hati ya. Karena sesaat lagi Turtle juga muncul. Masuk ke dalam satu buah outer turret dan flicker ke arah yang berlainan. Arya terjebak dengan adanya sebuah manipulation. Mampukah bertahan? Arya memakan damage yang cukup banyak dan bahkan masih bisa bertahan dengan satu hit terakhir. Tapi disambut lagi dengan penalty zone sehingga Arya berhasil untuk dihilangkan. Tapi perangan gak berhenti sampai situ karena di sana ada Bani juga yang memakan damage cukup banyak. Double kill disecure oleh Cookies di sana. Dua player dari Malaysia yang berhasil di take down oleh Laos. Oke. Dengan bayaran split push yang dilakukan ya oleh Lancelotnya Dibo. Menurutku memang kalau di fight sekarang dengan kondisi yang Lancelot, kita tahu memang ini sustain gitu kan, tank slot dengan item-item defense. Cuman kalau di awal banget ya memang dia belum jadi juga itemnya. Jadi yang memang darah notabene memang darah assassin itu gak banyak, dia akan kalah darah sama Akai. Walaupun nanti kalau memang udah jadi item bisa ya. Dan lihat, Turtle-nya tetap di kontes kok. Dibo tetap nggak ngilangin power retribution dia bersama dengan Tonros. Yap, dengan adanya perbedaan level juga ya yang bisa kita lihat. Sekarang Dibo mencoba untuk menarik Turtle yang ketiga. Mencoba untuk mempersempit dan mengejar kembali dari sisi ketertinggalannya. Tapi lihat, Bani kepaksa untuk mengeluarkan adanya satu buah flicker. Tapi Dibo dengan retribution on point berhasil untuk menamatkan Turtle yang ketiga. 16 kena satu orang tapi nggak ada follow up damage. Tapi Arya di sisi yang berlainan berhasil untuk di take down di tangan dari Platu. Dan ini Platunya makan banyak banget resource. Iya. Menarik banget memang setup yang rapih tadi. Dan lihat dari mid-nya pun ditabrak terus-terusan. Ya, dipaksa banget untuk bisa dapetin satu buah outer turret. Dan kita tahu power of Moskov. Dia bisa langsung nge-push dengan begitu cepat, numbangin turret-turret yang ada. Dan sekarang Laos, mereka memegang kendali atas permainan ini. Hampir 2000 gold keunggulannya. Dan untuk dari Malaysia sendiri, sebenarnya mereka butuh farming. Dia butuh farming banget dan lihat gak berhenti-henti charge-nya. Dipakai lagi. Pokoknya mereka pengen dapetin objektif. Mereka berani ngusir semuanya. Dan gue rasa bawah harus dilepas oleh teman-teman Malaysia. Mereka harus cari kompensasi tempat lain. Yes, dan kita tahu ya ini Moskov cepet banget loh. Dia bisa ngancurin turret, objektivitas yang udah mereka kantongin juga. Tapi lihat, penalty zone kena 2 orang. Sendirian aja Cookiesnya. Tapi disambut lagi dengan ada teman-temannya. Dan bahkan Cookiesnya masih bisa bertahan 16. Begitupun dengan ada heavy spin. Berhasil menculik satu player di sana yaitu Arya. Tapi Arya langsung mundur terlebih dahulu. Mencoba untuk bertahan tapi nampaknya cukup sulit karena nggak punya lagi escape ability yang dimiliki. Arya masih mencoba untuk bertahan dengan adanya Ring of Order. One last hit. Masih bisa bertahankah? Tapi satu basic attack terakhir dari Nu. Damage-nya masih belum cukup karena Arya di sini dia masih punya defensive item, tapi di sisi yang lain Hani yang terpick off. Tapi lihat Bani masih menjadi garda terdepan juga untuk Malaysia di sana mengusir mundur pergerakan Laos dari Parko Buff, tapi nampaknya masih belum berhasil. Ya, Lancelotnya pun udah milih untuk nge-split dari Dibo ya. Dia nggak mau kontes lagi dan gila Arya timingnya pas banget tadi. Kalau dia salah sedikit timing base-nya itu dia kena loh dari Void Blast-nya. Kalau untuk basic attack memang karena nggak cukup tadi, ketutup sama Regen ya, dan itu nggak bakal bisa memang. Sementara untuk bottom lane, split push dari Dibo. Mendapatkan satu hasil yang lumayan banget, sharing gold dari turretnya. Walaupun kali ini goldnya masih dipegang sama Laos, tapi paling nggak sedikit demi sedikit mulai dikejar sama teman-teman dari Malaysia. Ya, dan So, Lord mungkin yang akan jadi penting. tapi Dibo masih unggul level loh. Ya karena dia split mulu tadi. Iya, dia makan banyak resource ya dari minion-minion atas bawah. Terus juga tadi dia sempat nge-push turret walaupun emang nggak dapetin buff. Karena buffnya udah ke invasi. Kontes kayaknya nih. Wow, kontes sudah mulai terjadi karena teman-teman dari Malaysia kali ini juga udah mulai masuk penalty zone karena 2 orang sekaligus lagi disambut lagi dari Feeder Ice Strike, tapi disambut kembali dengan ada sebuah manipulation. Landros dan Phantom Execution berhasil untuk menumbangkan
Catweb harus dipaksa untuk mundur dulu. Cookies menjadi garda terdepan untuk Laos. Tapi Astaga. nampaknya memakan damage yang begitu banyak sehingga 3 player dari Laos yang berhasil untuk dihilangkan. Dan semua pergerakan dari Dibo yang luar biasa loh. Waduh ini kenapa ya jago-jago banget orang main Lancelot ya. Gila dia tahu timingnya, dia tahu skillnya harus diarahkan kemana. Puncture-nya bagus banget. Dia ngeloknya si Platu. Iya, Tone Rose-nya itu benar-benar bukan hanya ngedodge beberapa hit lah, tapi dia benar-benar on point, ngasih damage yang benar-benar sakit, dan dia di posisi yang nggak bisa benar-benar nggak bisa diapa-apain Ul. Jadi backupnya pun mau nolong bingung tadi. Reward manipulation udah dibuka, tapi tetap dia main di dalam rewardnya. Ya dia Iya. punya immune, itu yang bikin dia benar-benar kuat. Dan lihat, dengan 1 kali keunggulan war yang dilakukan oleh Malaysia, goldnya tuh langsung condong ke Malaysia, ketarik lagi. Dan lihat, heavy spinnya udah dipakai, tapi dia bagus banget phantom executionnya ke dalam real world. Kan rata-rata orang oke, gak mau di dalam real world gitu kan. Rata-rata orang pasti keluar dari kotaknya Yif gitu kan. Ini masuk ke dalam kotaknya Yif dan dia dapetin hasil yang menurut gue maksimal banget. Karena mungkin dari segi defensive itemnya udah cukup kali ya. Jadi dia Ya. berani banget untuk nabrak di road manipulation tersebut. Dengan mobilitas yang kencang juga. Itu lihat itemnya udah jadi Waduh, udah Sky. Guardian. Iya, udah Guardian, udah Thunderbelt. Udah ada War Axe juga, damage-nya udah ada ini berarti. Ya, damage udah ada. Dan dia juga sustain banget. Platu. Dan lihat Platu yang bakal coba untuk dikejar lagi. Tapi Arsene Watt masih bisa dihindari dengan cukup baik. Spare of Distraction mengusir mundur pergerakan dari Malaysia. Tapi 1 titik terakhir yang dimiliki oleh Platu masih bisa dipertahankan juga. Sehingga tidak ada yang terpick off dari teman-teman Laos. Oke, mungkin ya namanya juga Lord pertama belum enhance ya. Untuk ambil inner turret dulu lah paling nggak Jadi utamanya. Dibo mikronya jalan banget loh. Iya dia penggendong handal ini kalau gue lihat tuh. Dia Lancelot. pertama 1 ya. Dia tahu nih kapan harus split, kapan harus join. Soalnya Lancelot ngelepas purple tuh di awal resikonya tuh banyak loh. Dibo- Mananya tuh nggak ini tahu boros banget. Dibo ini yang pakai cadar tadi. Iya, dahsyat banget ya. Dahsyat banget loh. Bukan hanya matanya yang indah ternyata. Permainannya juga indah. Permainannya ya. juga indah. Siapa yang sangka ya dari wajah yang manis terdapat gameplay yang begitu mengerikan. Karena dari tadi yang bikin membuat balik keadaannya itu dari Dibo sih kalau boleh jujur ya. Gimana cara tadi dia dapetin keunggulan splitnya, junglingnya dia juga bisa unggul level. Walaupun teman-temannya tadi cukup lumayan kesulitan ya untuk ke take down berkali-kali. Nah, ya agak struggling memang pas war 5 lawan 5-nya ketika si Lancelotnya nggak ngikut tadi. Itu dia benar-benar agak susah cuman defense gitu doang. Tapi ketika Lancelotnya Dibo ngikut, semuanya beda. Targetingnya tuh rapi, dia tahu mana yang harus ditarget. Jadi benar-benar skillnya tuh dibuang ke situ doang. On point banget, dapetin killnya dan keadaan berubah langsung. Ya, walaupun sebenarnya di sini Catweb masih belum tumbang sama sekali ya. Memang cukup sulit juga untuk bisa Keras menumbangkan Akai. Positioning dari Nu juga bagus banget. Tapi targetingnya, kita tahu Nu di sini cukup kuat dari segi team fight-nya. Tapi damage deal-nya itu disumbangkan oleh Platu. Dan Dibo tahu targetingnya ya udah ke Platunya aja. Platunya hilang, mereka lack of damage. Karena kita lihat di sini 3 hero tank ya. Cookies kayak kita tahu. Dengan Terizal dia punya sisi. Dengan damage yang gak terlalu besar pastinya. Yang gak bisa langsung instant kill. Betul. Dan Nu dengan mungkin utility item masih butuh banget item-item attack nantinya untuk bisa follow up. Iya. Konsep yang sebenarnya beda dikit sama Indonesia tadi kan. Tapi kalau Indonesia tadi kan Yif-nya tuh jadi banget Jadi Owning damage-nya tuh banget ya. sakit banget. Iya, dia full damage banget, utility-nya tipis dan Lord-nya dipaksa nih. Kayaknya dia coba untuk set up Lord deh. Mereka dari teman-teman Laos. Cari informasi doang kayaknya, ditarik doang, memancing keributan. Iya. Atasnya udah dirapiin juga, Terizalnya naik. Berarti 4 lawan 5 situasinya sekarang. Harusnya Lordnya dipegang sama Malaysia ya. Dengan keunggulan jumlah. Tuh lihat, sakit banget ya. Dipukul sekali doang itu kena DPS dari Retribution tahu yang nggak dipakai, pasifnya Retri. Karena ada War X juga gak sih yang mengasih damage juga. Tapi peperangan kali ini mulai terjadi pula. Vida Rasak dari arah belakang. Tapi Heavy Spin mencoba untuk memperanakan. Tapi itu dia knock up dari Lordnya. Membuat setupnya kali ini udah mulai teracak-acak. Cookies yang berhasil dihilangkan. 4 player hilang dari teman-teman Laos. Sehingga Nu tersisa sendirian dan Lordnya masih bisa di-secure. Triple kill dari Dibo. Gokil Mas Dibo. Dia dapetin killnya, dia nggak panik untuk retrinya. Biasanya tuh kalau udah kayak gitu udahlah mau siapa yang dapat Lord terserah, yang penting dia dapetin killnya dulu. Ternyata dia dapetin semuanya, triple kill. Ditambah dengan Lord yang didapatkan, flicker dibuang lagi oleh Nu dan tumbang, sudah wipeout terjadi. Base-nya terbuka, Malaysia kali ini punya 1 kemenangan dari match pertama di grup B-nya. Kena bakar tadi terakhir, wipe out terjadi, triple kill plus juga ketenangan untuk masukin Retribution.